for one. Relax, Raoul. After all, you're my son. Your Majesty, the attack... He's you. Halo teman-teman yang budiman. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua sehat-sehat selalu. Jumpa lagi bersama saya Kopi Wi-Fi Channel. Di video alur cerita film kali ini, saya akan bercerita tentang film The Man with the Iron Mask atau pria bertopeng besi baja. As a father. Okelah teman-teman, tidak usah pakai lama lagi ya. Kita langsung aja menuju alur cerita filmnya. Sebelum itu kalian jangan lupa like, komen yang positif dan subscribe. Selamat menonton dan terima kasih. Cekidon. Berawal dari Perancis saat berada di bawah pemerintahan Raja Louis XIV yang militeristik, yang membuat negara sengsara. Di kerajaan ini ada 4 musketir yang paling terkenal, tetapi mereka telah berpisah. Musketir itu adalah Aramis sekarang menjadi pendeta, Porthos selalu dengan para wanita, dan Athos telah pensiun ke pertaniannya. Hanya D'Artagnan yang tetap setia pada musketir dan sekarang menjadi pemimpin para musketir kerajaan. D'Artagnan pergi ke tempat Aramis untuk bertemu dengan Aramis, ia menyampaikan pesan raja bahwa Aramis harus ke tempat raja. Sementara itu Athos memiliki seorang putra bernama Raoul, yang baru saja kembali dari perang dan akan bergabung dengan musketir, seperti ayahnya yang pernah mengabdi dengan bangga dan terhormat. Lalu Athos memberikan Raoul cincin istrinya, mengatakan bahwa satu-satunya wanita yang layak memakainya adalah wanita yang dicintai Raoul. Di istana sementara raja mempersiapkan dirinya untuk pesta, ia juga mempersiapkan strategi perang. Salah satu anak buahnya memberitahu bahwa di Paris orang-orang mulai memberontak untuk mendapatkan makanan. Raja belum sempat menjawab, Aramis datang. Raja menghampiri Aramis dan menyampaikan maksud ia memanggil Aramis. Raja memerintahkan Aramis mencari pemimpin kelompok Yesuit dan membunuhnya. Kelompok Yesuit adalah orang-orang yang memberontak kepada raja karena kekuasaannya. Walau enggan Aramis mengiyakan perintah Raja Louis. Lalu Raja Louis kembali berbicara dengan anak buahnya yang lain. Raja Louis memerintahkan anak buahnya memberikan makanan yang ada di dermaga untuk rakyat Paris. Tetapi anak buahnya berkata itu makanan hampir busuk, tetapi ia tetap memaksakan untuk memberikannya kepada rakyat Paris. Dan anak buahnya mengikuti perintahnya. Raoul datang bersama gadis ia cintai yaitu Christine Belfort, yang akan ia nikahi. Saat mereka berdua sedang berjalan, dari kejauhan raja menanyakan siapa perempuan yang bersama Raoul. Sepertinya Raja Louis tertarik pada Christine. Setelah menyambut raja, Raoul dan Christine berjalan-jalan mengitari istana. Mereka disambut oleh D'Artagnan, sahabat ayahnya, yang sekarang sebagai kapten musketir. Dalam pesta ini raja membuat sebuah permainan dengan hadiah sebuah kalung indah. Semua orang mengikuti permainan itu kecuali Christine yang terjebak di dalam perangkap sang raja. Christine berjalan menyusuri istana dan tiba di sebuah kapal, ia terkaget dengan suara di belakang memanggilnya. Ternyata itu adalah Raja Louis yang mengikutinya dan berusaha merayu Christine. D'Artagnan melihat raja berusaha merayu Christine. Saat Raja Louis akan mencium Christine, tiba-tiba dari belakang ada orang yang akan menusuknya, dengan sigap D'Artagnan melemparkan pedangnya menusuk tubuh orang itu. Dan Raoul yang melihat itu langsung membawa Christine pergi dari tempat itu. Raja Louis menjadi kesal ketika melihat Raoul membawa pergi dan berjalan mesra dengan Christine. D'Artagnan mendapat kabar bahwa Raoul belum dibolehkan menjadi musketer. Raoul akan dikembalikan ke pertempuran oleh raja. Karena merasa bersalah ia menghampiri rumah Athos. Athos kaget melihat D'Artagnan dan memberinya minuman anggur. Tak lama Raoul kembali dengan wajah sedih. Ayahnya menghampirinya dan menanyakan mengapa. Raoul mengembalikan cincin ibunya dan mengatakan bahwa ia tidak ingin melihat Christine menjanda karena ia ditempatkan di baris depan medan pertempuran. Athos yang mendengar itu menjadi kaget. Ternyata Raoul mengetahui kalau raja menyukai Christine.
Deartaknan berusaha membela raja, tetapi Athos bersikeras bahwa raja tidak adil dan semena-mena. Athos menumpahkan kekesalannya pada Deartaknan karena putranya harus dikirim lagi ke medan pertempuran hanya karena raja menginginkan kekasih putranya. Athos menyumpahi jika ada apa-apa dengan putranya maka raja adalah musuhnya dan siapapun yang membela raja tidak terkecuali Deartaknan, ia juga akan menghabisinya. Deartaknan berjanji akan membujuk raja secara pribadi, karena ia menyayangi Raoul seperti ia menyayangi Athos. Lalu Deartaknan pergi kembali ke istana. Sesampai di istana Deartaknan dikagetkan dengan banyak orang yang sedang menyerang para musketir, para rakyat marah karena raja mengirimkan makanan busuk kepada mereka. Deartaknan menghampiri mereka dan mengatakan akan mengatakan pada raja tentang permasalahan mereka. Rakyat Paris percaya pada Deartaknan, dan mereka meninggalkan istana. Deartaknan berhasil menemui raja. Raja sebenarnya sudah mengetahui tetapi raja tidak peduli. Dan ia berjanji akan mengurusnya. Lalu Deartaknan berbicara tentang Raoul dan raja berjanji bahwa Raoul akan selamat. Deartaknan berharap Raja Louis menjadi raja yang bijaksana. Sebelum maju medan perang, Raoul memberikan surat untuk diberikan ke Christine. Dan sesudah itu ia maju perang, dan Raoul tertembak lalu ia gugur di medan perang. Christine yang mendengar kabar itu menjadi sedih. Dan akhirnya berita kematian Raoul sampai juga pada Athos. Athos sangat marah dan dalam keadaan marah, ia bersiap-siap pergi ke istana raja untuk membalas dendam. Sesampai di istana Athos menyerang dengan membabi buta hingga melukai dua musketer. Deartaknan yang melihat itu berusaha menghentikannya. Ini menempatkan ketegangan parah pada persahabatan Athos dengan Deartaknan. Athos sekarang melihat Deartaknan sebagai pengkhianat karena berpihak pada pembunuh putranya. Mendengar perkataan Athos itu, Deartaknan menjadi sedih dan Athos pergi meninggalkan istana. Setelah kematian Raoul, pada malam harinya Raja Louis mengundang Christine ke istana. Dengan alasan untuk menghibur Christine yang dalam kesedihan. Lalu Christine meminta bantuan Raja agar membantu ibu dan adiknya yang sedang sakit. Raja berusaha meyakinkan Christine bahwa ia ingin berbagi kesedihan bersama Christine dan Christine mempercayainya. To good health. Setelah makan malam, Raja mengajak Christine menuju kamar Raja. Lalu Raja merayunya dan mereka tidur bersama. Aramis mengumpulkan teman-temannya, lalu ia menyampaikan maksud Raja yang memberi perintah pada Aramis untuk mencari pemimpin Yesuit dan ia berencana untuk menggulingkan Raja dengan bantuan teman-temannya itu. Dan ternyata pemimpin Yesuit yang dicari Raja itu adalah Aramis sendiri. Hanya Athos dan Porthos yang menyetujui rencana tersebut, Deartaknan menolak untuk mengkhianati sumpah kehormatan dan kesetiaannya kepada Raja. Aramis, Athos dan Porthos menyelinap ke penjara pulau dan mengatur pelarian seorang tahanan misterius, ia adalah seorang pria bertopeng besi. Untuk mengakalinya mereka menggantinya dengan mayat dalam topeng besi yang serasi dan berpura-pura itu ditunggangi wabah, membakarnya sehingga para penjaga tidak akan tahu wajah di balik topeng besi. Mereka membawa pemuda itu ke rumah persembunyian di pedesaan dan membuka topengnya. Athos dan Porthos masih tidak tahu siapa yang ada di balik topeng besi itu, sampai pemuda itu dibersihkan dan ternyata dia adalah Philippe yang kembaran identik Raja Louis. Meski identik dengan saudaranya, sifat Philippe berbanding terbalik dengan Louis, ia lebih punya belas kasih dan lembut. Athos dan Porthos yang melihat itu menjadi kaget. Aramis mengungkapkan bahwa pada malam saat Ratu melahirkan, ia melahirkan dua orang putra kembar. Raja Louis XIII khawatir karena kedua putranya bisa berebut kekuasaan jadi ia menyembunyikan si bungsu yang bernama Philippe. Sebelum Raja Louis XIII meninggal ia memberitahukan kepada Ratu dan Raja Louis XIV. Seketika Louis mengetahui keberadaan Philippe, dia terlalu percaya tahayul untuk membunuh saudaranya sendiri, jadi sebagai gantinya, dia menemukan cara untuk menyembunyikan Philippe dengan topeng besi. Dan yang bertugas memenjarakannya waktu itu adalah Aramis, oleh karena itu Aramis merasa bersalah pada Philippe dan ia akan membantu mengembalikan hak Philippe. Aramis mempunyai rencana untuk mengganti Louis dengan Philippe. Seseorang mengirimkan kotak besi berisi topeng besi kepada Louis. Louis kaget dan berusaha menyingkirkan kotak itu. Ratu pergi ke kapal dan bersedih ketika mendengar penjara anaknya terbakar dan Philippe terbakar. Deartaknan yang melihat Ratu bersedih berusaha menghiburnya. Ternyata Deartaknan dan Ratu saling jatuh cinta.
Filipe masih ragu-ragu untuk menggantikan Louis, tetapi Aramis, Athos dan Porthos meyakinkannya bahwa ia pasti bisa dan mereka akan membantu Filipe mempersiapkan diri. Akhirnya Filipe menyetujui rencana dari Aramis, mereka mulai mendandaninya dan mengajarkan semua kebiasaan yang dilakukan oleh Louis. Christine baru menerima surat dari Raoul, meramalkan kematiannya dan mengatakan bahwa dia memaafkannya karena menjadi nyonya raja. Membaca surat itu Christine menjadi sedih dan merasa bersalah. Saat diranjang dengan Louis, Christine mengakui bahwa dia masih mencintai Raoul dan Christine tidak mencintai Louis, dia hanya terpaksa melakukan ini. Louis menjadi marah dan ia meninggalkan Christine. Porthos dan Aramis harus meninggalkan Athos bersama Filipe karena suatu keperluan. Athos mengajari Filipe bagaimana bertindak seperti bangsawan, sehingga dia dapat menggantikan Louis sebagai raja. Aramis dan Porthos sudah kembali menjemput Athos dan Filipe. Mereka akan menculik Louis saat pesta dansa mewah. Di pesta itu Raja Louis seperti dibuat melihat hantu, dan ia pergi meninggalkan pesta menuju kamarnya. Ini dimanfaatkan Filipe untuk masuk sebagai Raja Louis. Sebelum orang-orang menyadari tentang keberadaan Raja Louis yang asli. Namun, sifat baik Filipe tidak hilang, ketika ia membantu salah satu wanita penari yang jatuh. Tak lama Ratu memasuki ruangan pesta, ia senang karena mengetahui bahwa itu adalah Filipe, sang Ratu mengetahui itu dari Artemis. Filipe sangat senang bertemu dengan ibunya, begitu pula dengan ibunya. D'Artagnan yang melihat keakraban ibu dan anak yang tidak biasa mulai curiga. Tak lama ibunya pamit untuk kembali ke kamarnya, dan menyuruh Filipe beristirahat dan mereka akan bertemu besok pagi. Christine tiba-tiba masuk dan berteriak menyalahkan Filipe yang ia kira Louis. Filipe yang tidak mengerti permasalahan yang terjadi berusaha menenangkan Christine. Karena emosi Christine jadi pingsan, dan Filipe menyuruh para pelayan membawa Christine ke kamarnya. Take her to her room. D'Artagnan menjadi curiga dengan perubahan sikap Louis. D'Artagnan menyuruh para musketir untuk berjaga-jaga penuh. Lalu ia menghampiri Filipe yang sedang menyamar menjadi Louis. Dan D'Artagnan membuat Louis pergi ke dermaga bawah tanah dengan alasan untuk keamanannya. Filipe yang tidak bisa berbuat apa-apa terpaksa ia mengikuti D'Artagnan. Sementara itu juga Aramis, Athos dan Porthos juga pergi ke dermaga bawah tanah untuk membawa Louis yang asli ke tempat lain. Mereka dihalangi oleh para musketir. D'Artagnan mengetahui misi mereka, ia menutup pintu gerbang agar mereka tidak bisa keluar. Mereka saling bernegosiasi, dan akhirnya Raja Louis berhasil dibebaskan, tetapi atas perintah Louis mereka menangkap Filipe dengan paksa. Setelah itu, Louis menceritakan semua kepada D'Artagnan, dan D'Artagnan terkejut mengetahui bahwa Filipe adalah saudara laki-laki Louis. Ibu Louis masuk dan memohon agar Louis tidak menyakiti Filipe. Louis sangat marah dan kesal karena mengetahui ibunya bekerja sama mendukung Filipe. Dan mengetahui itu Louis menjadi murka, D'Artagnan memohon pada Louis untuk mengampuni Filipe. Louis memerintahkan agar Filipe dikembalikan di Bastille dan sekali lagi ditopeng. Pada saat D'Artagnan dan Ratu berdiskusi masalah Filipe terdengar suara keributan di kamar Christine. D'Artagnan menuju ke kamar Christine dan ternyata Christine sudah bunuh diri dengan mengantung dirinya di jendela kamarnya. Filipe sudah berada di dalam penjara dan dia harus memakai topengnya lagi. Filipe berusaha memberontak tetapi tidak berhasil. Raja Louis memerintahkan para musketir mencari Aramis, Porthos dan Athos. Tetapi Aramis, Porthos dan Athos masih bisa bersembunyi. Sesampainya di tempat persembunyian mereka, mereka melihat ada surat dari D'Artagnan. Melihat pesan itu mereka bergegas membersihkan seragam hitam musketir mereka. Aramis, Athos dan Porthos segera pergi ke penjara. Dengan bantuan D'Artagnan mereka berhasil masuk ke dalam penjara. D'Artagnan berpamitan kepada Ratu dan ia menyusul pergi menuju ke penjara. Aramis, Athos dan Porthos menemukan Filipe di dalam penjara. Mereka segera pergi untuk keluar. Sementara Raja Louis yang mengetahui rencana orang-orang, ia segera pergi menuju ke penjara bersama musketir lainnya. D'Artagnan tiba dan mengatakan bahwa penjara sudah dikepung oleh Raja Louis dan para muskiter muda. Athos mengira D'Artagnan hanya akan menjebak mereka, dan D'Artagnan menyuruh mereka mengeceknya sendiri.
Saat Athos mengecek keberadaan Raja Louis bersama pasukannya, D'Artagnan mengatakan pada Philippe bahwa ia bersedia menggantikan penderitaan Philippe selama ini. Setelah Athos kembali dari mengecek kebenaran bahwa penjara dikepung, mereka segera pergi mencari jalan keluar. Mereka menemukan sebuah pintu, dan mereka membuka pintu itu. Ternyata rombongan raja sudah berada di depan pintu itu. Raja menyuruh pasukannya melepaskan tembakan. Karena tidak siap, mereka masuk lagi ke dalam untuk bersembunyi. Mereka berlima terjebak di dalam penjara itu. Tetapi dengan tekad yang besar dari D'Artagnan, Aramis, Athos dan Porthos, mereka memutuskan untuk menghadapi Raja Louis dan pasukannya. Terjadi baku tembak dan saling menyerang antara mereka. Karena kalah banyak pasukan, akhirnya mereka memutuskan untuk bersembunyi lagi. Raja Louis bernegosiasi dengan mereka melalui teriakan. D'Artagnan, Aramis, Athos dan Porthos saling menawarkan diri untuk menyerahkan diri mereka. Tetapi tidak ada yang setuju, hingga Philippe menawarkan dirinya, tetapi D'Artagnan yang tidak setuju karena ia mengatakan tidak mungkin ia menyerahkan putranya sendiri. Semua yang mendengar kaget dibuatnya, D'Artagnan dan Ratu sudah saling mencintai sejak dulu. Louis dan Philippe adalah anaknya bersama Ratu. Akhirnya Aramis, Athos, Porthos dan D'Artagnan bersama Philippe memutuskan untuk maju melawan para musketir muda. Melihat itu Raja Louis menyuruh mereka mengeluarkan tembakan, walau mereka enggan karena menembak senior mereka. Asap tembakan menghilang tetapi 5 pria itu muncul dan masih berdiri tegap. Para musketir muda yang melihat itu memberi hormat kepada mereka. Melihat itu Raja Louis menjadi marah dan berusaha menikam Philippe. D'Artagnan langsung melompat di antara keduanya, dan menyebabkan D'Artagnan luka parah yang diakibatkan tusukan Louis. Philippe menjadi marah dan mencekik Louis. D'Artagnan mengingatkan bahwa Louis masih kakaknya. Para musketir muda yang mendengar itu menjadi kaget, dan Letnan Andre memerintahkan mereka yang sudah disumpah untuk menjaga rahasia ini. Topeng Philippe dilepas dan ia menangisi kematian D'Artagnan. Begitu juga dengan Aramis, Athos dan Porthos. Sebelum keluar Letnan Andre membuat Louis dan Philippe bertukar pakaian serta mengunci Louis di dalam topeng besi. Philippe mengenalkan Aramis, Athos dan Porthos sebagai dewan penasihat kerajaan sekaligus sahabatnya. Philippe, Athos, Porthos, Aramis, dan Ratu Anne menghadiri pemakaman D'Artagnan. Setelah pemakaman, Philippe meminta Athos untuk mencintainya seperti anak laki-laki dan Athos menerima, mencium tangan Philippe. The Three Musketeers berjalan melewati barisan panjang musketir muda yang memberi hormat dengan bangga, di bawah pimpinan Letnan Andre sebagai kapten baru, mereka juga menyerukan seruan perang mereka yaitu satu untuk semua, semua untuk satu. Kabarnya Louis diberi pengampunan, dan tinggal di tempat terpencil, dan sang ratu masih sering mengunjunginya. Setelah itu, Prancis direformasi di bawah Philippe alias Louis XIV yang memberi rakyatnya makanan, kemakmuran, dan kedamaian. Ia dikenang sebagai penguasa terbesar dalam sejarah bangsanya. Okelah teman-teman, sekian dulu videoku kali ini. Maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di video alur cerita film berikutnya. Terima kasih.